Di dunia ilmu pengetahuan, ada batas tipis antara inovasi dan kegilaan. Seorang ilmuwan Spanyol bernama José Manuel Rodríguez Delgado mungkin adalah contoh paling nyata dari hal itu. Namanya tidak sepopuler ilmuwan besar lain seperti Tesla atau Einstein, tetapi eksperimen yang ia lakukan mungkin lebih menyeramkan daripada cerita fiksi ilmiah manapun. Ia bukan hanya seorang profesor neurofisiologi, tetapi juga seorang ilmuwan yang berani mengutak-atik otak manusia dan hewan dengan cara yang sangat kontroversial. Delgado mengembangkan sebuah alat kecil yang disebut stimosavor, perangkat elektronik yang ditanamkan di otak untuk mengontrol emosi dan tindakan seseorang, sebuah konsep yang tampaknya seperti berasal dari film horor distopian, Eksperimen. Paling terkenal Delgado dilakukan di arena Matador di Spanyol pada tahun 1990-an. Di hadapan banyak saksi, ia memasuki arena dengan seekor banteng ganas yang sudah ditanamkan stimosavor di otaknya. Saat banteng itu berlari kencang ke arahnya, Delgado tidak lari. Sebaliknya, dengan sebuah remote control kecil, ia menekan tombol. Dalam sekejap, banteng itu berhenti, seolah kehilangan keinginan untuk menyerang. Seakan-akan seseorang baru saja menekan tombol pause pada permainan video. Peristiwa ini membuat banyak orang bertanya-tanya, seberapa jauh manusia bisa mengontrol makhluk lain? Dan apakah mungkin suatu hari nanti, teknologi ini digunakan untuk mengendalikan manusia? Namun, eksperimen Delgado tidak hanya berhenti pada hewan. Ia juga melakukan penelitian pada manusia. Dalam beberapa kasus, pasien dengan gangguan mental diberikan implan elektroda di otak mereka. Delgado mengklaim bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk meredakan depresi, kecemasan, atau bahkan menghapus emosi seperti amarah dan ketakutan. Tetapi di sisi lain, teknologi ini juga bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih mengerikan, mengendalikan manusia sepenuhnya tanpa mereka sadari. Bayangkan, seseorang bisa dikendalikan layaknya boneka hanya dengan menekan tombol di remote control. Tidak ada kehendak bebas, tidak ada pilihan. Semua hanya instruksi listrik di dalam otak. Banyak pihak yang mulai curiga bahwa penelitian Delgado memiliki implikasi yang lebih besar dari sekadar ilmu pengetahuan. Pada masa itu, Amerika Serikat sedang berada di puncak Perang Dingin, di mana berbagai proyek rahasia seperti MKUltra, eksperimen kontrol pikiran CIA, mulai terungkap ke publik. Tidak sedikit yang percaya bahwa Delgado mungkin telah bekerja sama dengan pemerintah atau bahkan organisasi rahasia lainnya untuk mengembangkan metode pengendalian manusia dalam skala besar. Apakah mungkin bahwa teknologi ini telah digunakan secara diam-diam dalam berbagai operasi rahasia? Dalam bukunya yang berjudul Physical Control of the Mind, Toward a Psycho-Civilized Society, Delgado secara terbuka menyatakan bahwa masa depan umat manusia akan berubah drastis. Ia percaya bahwa kehidupan bisa dikontrol, bukan hanya melalui hukum dan norma sosial, tetapi secara langsung melalui manipulasi otak. Ide ini sangat menyeramkan, karena berarti di masa depan, seseorang bisa diprogram untuk menjadi patuh, bahagia, atau bahkan kehilangan kesadaran terhadap realitas. Beberapa orang melihatnya sebagai inovasi luar biasa, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah pertama menuju dunia tanpa kebebasan. Tetapi ada satu pertanyaan yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Apakah penelitian Delgado benar-benar dihentikan, ataukah teknologi ini terus dikembangkan secara rahasia? Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa hasil eksperimen Delgado tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan, ada kemungkinan bahwa teknologi ini telah digunakan dalam berbagai bentuk, dari propaganda hingga kontrol massa secara tidak langsung. Ketika kita melihat dunia modern dengan segala teknologi canggihnya, kita mungkin berpikir bahwa kontrol pikiran seperti yang dilakukan Delgado hanyalah bagian dari masa lalu. Namun, apakah benar demikian? Atau justru sekarang kita telah berada di tahap di mana kontrol itu dilakukan secara lebih halus, melalui media, teknologi, dan informasi yang kita serap setiap hari tanpa sadar? Apakah mungkin bahwa kita semua sedang dikendalikan tanpa kita sadari? José Manuel Rodríguez Delgado telah membuka pintu menuju dunia yang lebih menakutkan dari film horor manapun. Dunia di mana pikiran kita bukan lagi milik kita sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keputusan yang kita buat bukan berasal dari kehendak kita sendiri, melainkan hasil manipulasi yang tak terlihat. Delgado mungkin telah merintis teknologi pengendalian pikiran,
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah eksperimen ini benar-benar berakhir? Setelah serangkaian eksperimennya di Universitas Yale dan berbagai penelitian yang ia lakukan di Spanyol, Delgado tiba-tiba menghilang dari sorotan publik. Ia tidak lagi secara aktif melakukan penelitian tentang pengendalian pikiran, setidaknya di depan umum. Namun, teori-teori konspirasi menyebutkan bahwa teknologi stimosiver yang ia kembangkan bisa saja telah digunakan dalam proyek-proyek rahasia yang tidak pernah terungkap ke publik. Apalagi, pada era yang sama, CIA sedang menjalankan proyek MK Ultra, eksperimen rahasia yang berfokus pada kontrol pikiran manusia dengan berbagai metode, mulai dari obat-obatan hingga manipulasi elektroda di otak. Apakah mungkin teknologi Delgado adalah bagian dari eksperimen ini? Beberapa mantan agen intelijen mengklaim bahwa ada proyek-proyek yang jauh lebih mengerikan daripada MK Ultra. Proyek-proyek yang tidak pernah masuk ke dokumen publik. Salah satu teori menyebutkan bahwa hasil penelitian Delgado mungkin telah digunakan dalam teknologi pengendalian pikiran yang lebih canggih, yang tidak lagi membutuhkan elektroda yang ditanamkan ke dalam otak. Sebaliknya, kontrol itu dilakukan secara lebih halus, melalui gelombang elektromagnetik, suara frekuensi rendah, atau bahkan media digital yang kita konsumsi setiap hari. Di era modern, teknologi telah berkembang pesat. Kita memiliki smartphone yang selalu terkoneksi dengan internet, algoritma yang bisa memprediksi keinginan kita bahkan sebelum kita menyadarinya, dan sistem kecerdasan buatan yang mampu menganalisis perilaku manusia dalam skala besar. Apakah mungkin bahwa penelitian Delgado telah berevolusi menjadi metode yang lebih canggih? Apakah mungkin bahwa sekarang kita dikendalikan bukan dengan elektroda di otak, tetapi dengan informasi yang terus-menerus mengalir ke dalam pikiran kita? Beberapa kasus aneh mulai bermunculan. Ada laporan tentang orang-orang yang tiba-tiba berubah perilakunya tanpa alasan yang jelas. Seorang pria yang awalnya biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat agresif setelah mengalami apa yang ia sebut sebagai suara di kepalanya. Seorang wanita yang mengklaim bahwa ia merasakan sensasi seperti ada yang mengendalikan tubuhnya, meskipun ia sadar sepenuhnya. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan pola gelombang otak yang tidak biasa ketika diperiksa oleh ahli neurologi. Apakah ini hanya gangguan mental biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Salah satu teori konspirasi yang paling menyeramkan adalah gagasan bahwa teknologi pengendalian pikiran telah digunakan dalam operasi-operasi rahasia oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Beberapa percaya bahwa individu-individu tertentu di masyarakat telah diprogram untuk melakukan tindakan tertentu tanpa mereka sadari, seperti dalam kasus-kasus Lone Wolf yang tiba-tiba melakukan serangan tanpa motif yang jelas. Apakah mungkin bahwa teknologi Delgado, yang dulu hanya berupa eksperimen sederhana dengan remote control, kini telah berkembang menjadi senjata psikologis yang digunakan untuk mengendalikan manusia dalam skala besar? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memiliki kebebasan berpikir? Ataukah kita hanya mengikuti alur yang telah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar? Jika benar bahwa teknologi ini masih digunakan, maka kita tidak akan pernah tahu kapan dan bagaimana kita telah terpengaruh. Mungkin, kita sudah menjadi bagian dari eksperimen ini, dan kita bahkan tidak menyadarinya. José Manuel Rodríguez Delgado mungkin telah meninggal pada tahun 2011, tetapi warisan dan misteri yang ia tinggalkan masih hidup hingga hari ini. Apakah ia seorang jenius yang ingin membantu umat manusia? Ataukah ia telah membuka gerbang menuju mimpi buruk yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Satu hal yang pasti, eksperimen ini mungkin belum berakhir. Jika benar bahwa teknologi pengendalian pikiran telah berkembang jauh melampaui eksperimen awal Delgado, maka dunia yang kita tinggali saat ini mungkin tidak seperti yang kita kira. Setiap tindakan, setiap keputusan, bahkan setiap perasaan yang kita alami bisa jadi bukan hasil dari kehendak kita sendiri, melainkan sesuatu yang telah diprogram oleh kekuatan yang tak terlihat. Apakah ini hanya ketakutan belaka, ataukah ada kebenaran yang selama ini disembunyikan? Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat. Jika teknologi untuk mengendalikan pikiran pernah ada, maka tidak ada jaminan bahwa teknologi itu benar-benar hilang. Mungkin saja, ia hanya berubah bentuk, menyesuaikan diri dengan zaman,
dan terus bekerja di balik bayang-bayang dunia yang kita anggap nyata.